Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ibu-ibu semuanya, kita berjumpa lagi hari ini dalam presentasi saya. Sebelum dimulai presentasi saya, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Sebelum dimulai, biar semangat dalam presentasi hari ini, kita akan ice breaking dulu. Ibu-ibu, tolong lihat tangan saya. Kalau tangan saya kanan, berarti ini dibagi dua. Bu Erpina dan Bu Dwi berteman. Lalu Bu Siti dengan Bu Dewi itu berteman. Bu Erpina dengan Bu Dwi adalah sebelah kanan. Bu Siti dan Bu Dewi adalah sebelah kiri saya. Oke. Kalau saya angkat tangan saya yang kanan, berarti tepuknya 1 kali. Berarti Bu Erpina dan Bu Dewi tepuknya 1 kali. Sedangkan kalau saya angkat tangan kiri, Bu Siti dan Bu Dewi tepuknya 2 kali. Oke? Siap? Siap. Oke. Oke, kita mulai. 1 kali, Bu. 1 kali. Ulang lagi ya. Ulang. Kalau kanan 1 kali, kalau kiri 2 kali. Oke. Bu Siti belum. Bu Siti tidak. Konsentrasi dia, Bu Siti. Bu Siti dan Bu Dewi adalah sebelah kiri saya. Oke, kita mulai lagi dari sebelah kanan. Tergantung ketukan saya ya, Bu ya. Bu Siti nggak keluar itu. Sudah. Putus jaringannya. Yang penting sudah semangat ya, Bu, sore ini, Bu ya. Baiklah, presentasi saya kali ini adalah mengenai analisis lingkungan sekolah. Oke, sebelum dimulai saya akan berbagi window. Oke. Saya akan mulai berbagi. Bentar, Ibu. Prosesnya. Sudah terlihat di Bapak Ibu? Ibu, sudah terlihat Ibu? Sudah, Bu. Oke, pada saat ini saya akan mencoba berbagi materi tentang menganalisis bagaimana caranya menganalisis karakteristik satuan pendidikan untuk menentukan visi, misi, dan tujuan. Oke, di sini sebelum dimulai akan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini di bagian ini. Lalu adalah cara menganalisis, bagaimana sih cara menganalisis karakteristik satuan pendidikan, lalu bagaimana proses mendesain visi, misi, dan tujuan, lalu bagaimana memfasilitasi proses desain visi, misi, dan tujuan pendidikan, lalu apa fungsi profil pelajar Pancasila dalam kurikulum, dan bagaimana proses analisis kebutuhan dalam menentukan strategi. Oke, dalam membuat sebuah analisis, isinya ada 10, yaitu apakah satuan pendidikan sudah memiliki visi, misi, tujuan yang ajak. Kalau dia belum memiliki, lalu dia berlanjut dengan analisis lingkungan belajar satuan pendidikan. Selanjutnya dengan merumuskan visi, misi, tujuan satuan pendidikan. Dilanjutkan lagi adalah analisis kebutuhan satuan pendidikan, lalu menyusun strategi, dan selanjutnya dia dari strategi adalah bisa mendesain pengorganisasian pembelajaran. Tetapi apabila dalam satuan pendidikan itu belum memiliki, sudah memiliki visi, misi, tujuan yang ada, kita langsung ke di sini
Dia langsung memiliki analisis satuan pendidikan dengan analisis. Kalau dia belum, dia ke atas lagi. Alurnya seperti ini. Nah, kalau sudah, dia langsung mendesain pengorganisasian pembelajaran. Oke, selanjutnya adalah dalam menganalisis karakter satuan pendidikan, ada beberapa prinsip-prinsip analisis lingkungan belajar. Yang pertama adalah melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan. Di sini warga satuan pendidikannya bisa dari kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, komite, ataupun yang berada di lingkungan sekolah. Lalu yang kedua, menggunakan data-data yang diperoleh dari situasi nyata atau kondisi satuan pendidikan. Yang ketiga, mengalokasikan waktu yang cukup untuk pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan dokumentasi data. Yang terakhir adalah memilih informasi yang relevan dan menyimpulkan untuk mengembangkan strategi atau solusi. Nah, di sini ada contoh informasi yang diperlukan didapatkan dalam analisis lingkungan belajar, yaitu seperti apa sih kekhasan daerah setempat yang penting untuk dilestarikan, lalu bagaimana peran satuan pendidikan sebagai bagian dari masyarakat setempat, lalu apa dampak dari satuan pendidikan yang sudah dapat dirasakan saat ini, baik oleh warga masyarakat ataupun warga satuan pendidikan itu sendiri. Yang terakhir adalah bagaimana peran satuan pendidikan dalam menyiapkan peserta didik untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Lalu di sini ada juga penjelasan mengenai bagaimana pilihan cara untuk mengumpulkan sebuah informasi bisa didapat melalui kuesioner, wawancara, dan diskusi kelompok terkumpul. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada tahapan-tahapan dalam membuat sebuah analisis lingkungan sekolah. Di sini dibutuhkan analisis lingkungan belajar, visi misi, tujuan, lalu ada juga analisis kebutuhan satuan pendidikan. Untuk analisis lingkungan belajar, itu ada beberapa elemen, diantaranya adalah sumber daya alam, sosial, dan budaya, lalu ada sumber pendanaan, sistem dan kebijakan di daerah, lalu kemitraan. Sedangkan untuk visi, misi, dan tujuan, di sini juga nanti dijelaskan di sini visi, misi, dan tujuan itu apa. Lalu ada juga analisis kebutuhan satuan pendidikan. Di sini tentang peserta didik, siapa sajakah peserta didik yang ada di sekolah, lalu guru dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana. Selanjutnya adalah di sini tadi mengenai visi dan misi. Visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Sedangkan misi adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi yang ditetapkan untuk menjadi rujukan penyusunan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Tujuan yaitu gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan. Oke. Ini adalah penjelasan dari pembuatan sebuah analisis dari satuan pendidikan. Berikutnya saya akan coba meng-share dari analisis lingkungan dari sekolah yang saya seperti ini. Bentar. Saya akan mencoba berbagi tentang terlihat tidak, Bu? Terlihat tidak, Bu? Terlihat, Bu? Terlihat, Bu Mariam. Terlihat, Bu. Oke, ini adalah analisis lingkungan sekolah dari tempat saya mengajar. Oke, jadi ini nah, di sini ada analisis lingkungan sekolah dari tempat saya mengajar.
Di sini yang pertama tadi seperti contohnya analisis lingkungan belajar itu dibutuhkan sumber daya alam, sosial, dan budaya. Karena di sini SD Angkasa 4, nama sekolah saya setidaknya memiliki sumber daya alam yang bisa dikatakan ada umumnya di wilayah perkotaan Jakarta. Adapun sosial budayanya, satuan pendidikan ini memiliki corak keberagaman masyarakat yang beragam, baik dari status sosial militer dan sipil juga variatifnya suku, ras, dan agama. Lalu yang kedua, sumber pendanaan. Sumber pendanaan sekolah kami itu berasal dari biaya SPP siswa, karena kita sekolah swasta ya Bu, jadi kita berasal dari biaya SPP siswa dan dana BOP serta dana BOS dari pemerintah. Lalu yang ketiga, sistem dan kebijakan daerah itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional, PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, serta PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan karakter pendidikan karakter. Lalu yang keempat yaitu kemitraan. Kemitraan sekolah kita SD Angkasa 4 yaitu dengan komite sekolah, dengan yayasan, karena kita berbentuk yayasan, jadi dengan yayasan Ardia Gaduni. Lalu Lanut Halim Perdana Kusuma, Dirjen Pendidikan, Kasatlah, Dinas Pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, selanjutnya adalah ini analisis kebutuhan sekolah. Di sini ada peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana. Untuk peserta didik kita di Angkasa 4 adalah siswa-siswi dengan rentang usia mulai dari 7 sampai dengan 13 tahun, di mana mereka memiliki latar belakang keluarga yang bervariatif. Namun ada dua kelompok secara umum, yaitu keluarga sipil dan militer. Klasifikasi yang dilakukan dengan melakukan tes awal, pemetaan peserta didik, interview, calistung, dan psikotes. Dari klasifikasi yang ada secara umum, peserta didik bersifat reguler, dalam arti penanganan dalam proses pembelajaran relatif sama. Lalu yang kedua ada guru dan tenaga pendidikan. Di sini potensi guru yang diperlukan adalah minimal S1, baik itu dengan jurusan pendidikan guru sekolah dasar, guru agama, guru bahasa Inggris, guru PJOK, pendidikan komputer, serta pendidikan manajemen pendidikan bagi staf pendidikan. Saya lewati lagi, lalu yang ketiga adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di sekolah biasanya kita ada ruangan kelas lengkap dengan fasilitasnya, lapangan, ruang guru, lab IPA, bahasa, dan lab komputer, serta ada aula, musola, perpustakaan, ruang keagamaan, dan gudang. Lalu SD Angkasa 4 juga karena terletak di wilayah komplek TNI Angkatan Udara Lanut Halim Perdana Kusuma, maka lingkungan kesehatan dan keamanannya dapat dikatakan terjamin. Sejauh ini sarpras yang dimiliki sudah dapat memadai dan optimal. Selanjutnya yang keempat, visi dan misi dari sekolah kami adalah di sini terwujudnya sekolah angkasa yang unggul dan rujukan dalam menghasilkan abdi yang beragama, berbangsa, bernegara, serta berilmu dan demi kejayaan Nusantara. Lalu kami memiliki 3 misi, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran agama guna menghasilkan lulusan yang beriman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, misinya yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran kebangsaan guna menghasilkan lulusan yang cinta tanah air, alam sekitar, dan cinta. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran ilmu pengetahuan. Lalu tujuannya yaitu menghasilkan peserta didik yang berkompetensi dan ketakwaan dan akhlak mulia, memiliki rasa cinta tanah air dan kepada sesama, serta mampu memiliki intelektual dan penguasaan teknologi era 4.0. Mungkin demikian presentasi dari saya mengenai analisis lingkungan sekolah. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan Bapak Ibu.
Sudah, Bu? Paham, Bu? Jelas, Bu? Saya Ibu. Paham, Bu. Saya mau bertanya Bu Mariama. Silakan. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Nah, pertanyaan saya dalam pembuatan visi misi, itu tadi pada presentasi sebelumnya itu dibentuk berdasarkan diskusi dengan orang tua, kemudian pihak sekolah, dan apalagi tadi ya. Nah, pertanyaannya begini Bu, visi misi sekolah biasanya rata-rata kan dibuat oleh sekolah itu sendiri. Nah, kalau misalnya apa ya, lupa saya mau nanya apa tadi. Nah, bagaimana itu kalau sesuai dengan presentasi yang ada, itu kan persyaratan pembuatan visi misi itu berdasarkan hasil diskusi, sedangkan yang kita ketahui ya biasanya visi misi itu dibuat oleh sekolah. Bagaimana itu, Bu? Bolehkah atau bagaimanakah? Dan apakah visi misi sekolah negeri dan swasta sama? Dah, itu aja Bu pertanyaannya. Terima kasih Bu Mariama. Baik, Bu Dwi Citra Arumi, saya coba menjawab. Untuk pembuatan visi dan misi itu dirumuskan, biasanya dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Sama, begitu juga dengan misi juga dirumuskan berdasarkan masukan dari warga satuan pendidikan. Itu tadi sudah jelas ya, warga satuan pendidikan itu bisa dari kepala sekolah, lalu dari guru, dari komite sekolah, maupun mungkin nanti ada masukan-masukan lain dari lingkungan. Jadi visi itu isinya merupakan keadaan atau gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan. Jadi itu dirumuskan bersama-sama bagaimana harus dapat memberikan panduan atau arahan serta motivasi kepada murid. Lalu visi itu harus terlihat realistis, harus kredibel dan atraktif. Jadi visi itu paling tidak harus mudah dipahami, dia harus relatif singkat kata-katanya, jadi ideal dan berfokus pada mutu, serta memotivasi setiap pemangku kepentingan. Di sini yang pemangku kepentingannya itu semua warga di lingkungan atau satuan pendidikan. Jadi pertanyaan kedua, apakah sama visi dan misi sekolah dasar negeri dengan sekolah dasar swasta? Sejauh ini visi misi karena dirumuskan dari warga di lingkungan sekolah, biasanya mereka memiliki visi dan misi tersendiri ya Bu, karena pola pikir setiap satuan pendidikan itu berbeda. Apakah jadi dia bisa dilihat dari lingkungannya juga. Kalau lingkungannya bisa disesuaikan, apakah dia lingkungannya di mana tempatnya, seperti misalkan Ibu di Sumatera, mungkin lingkungannya bisa disesuaikan visi dan misi dari sekolah tersebut. Sedangkan dari saya khususnya sekolah swasta yang berada di lingkungan Angkatan Udara, biasanya visi, karena siswa kita kebanyakan hampir seluruhnya adalah dari komplek tempat tinggal Angkatan Udara itu, jadi disesuaikan visi misi dengan lingkungan. Mungkin itu Bu Dwi Citra Arumi penjelasan saya. Terima kasih Bu Yama atas penjelasannya. Mungkin ada lagi Ibu yang mau ditanyakan atau mau berbagi dengan kita. Sudah? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah cukup, sebelum diakhiri, tadi tepuknya tadi belum, masih kacau tadi tepuknya, ice breakingnya. Sebelum ditutup, saya tutup, kita akan itu lagi, memecah konsentrasi Ibu lagi. Sebelah kanan tepuknya 1 kali, sesuai dengan ketukan saya, sebelah kiri, sesuai dengan ketukan saya 2 kali. Oke, kita mulai.
jaringan. Satu. Oke. Kiri. Kalau jaringan nggak melambat sepertinya bagus ya Tika. Jadi dia seperti nada. Oke, baiklah. Nanti kalau jaringannya sudah bagus kita akan coba ya. Terima kasih ibu-ibu untuk waktunya dalam presentasi saya hari ini. Terima kasih banyak. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu Mariama. Ibu semuanya.